Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Kekayaan laut kita melimpah. Kita memiliki lebih dari 8.500 spesies biota laut dengan beragam jenis ikan, udang, terumbu karang, rumput laut, dan lainnya. Garis pantai kita terpanjang kedua di dunia, 108.000 km, sekitar 2,5 kali keliling bumi. Sekitar 60% penduduk kita berada di kawasan pesisir. 3,2 juta diantaranya adalah nelayan. 2,1 juta diantaranya adalah pembudidaya. 22.000 diantaranya adalah petambak garam. Artinya, laut kita tidak hanya kaya, tapi juga menjadi penopang kehidupan. Per tahun, Indonesia dapat memproduksi 9,7 juta ton rumput laut, 7,4 juta ton perikanan tangkap, dan 5,6 juta ton ikan budidaya. Jumlah yang sangat besar. Bayangkan jika produksi kelautan dan perikanan tersebut bisa kita olah dulu di dalam negeri. Ribuan ton rumput laut yang selama ini kita jual mentah ke luar negeri, jika diolah dulu menjadi kosmetik, nilai tambahnya bisa mencapai 15 hingga 30 kali lipat. Brand-brand kosmetik kita bisa mendunia. Pembudidaya rumput laut bisa lebih sejahtera. Lapangan kerja juga terbuka. Mulai dari pekerja pabrik, ahli kimia, desainer packaging, pemasaran, periklanan, dan masih banyak lagi. Belum lagi peluang usaha yang ikut terbuka akibat adanya aktivitas ekonomi. Misalnya, ketika ada suatu perusahaan atau pabrik didirikan, di sekitarnya akan bermunculan warung makan, toko kelontong, kos-kosan, dan layanan jasa lainnya seperti jasa ojek, pengepul sampah, bahkan jasa cukur. Inilah yang membuat uang berputar dan ekonomi bergerak. Itu baru satu jenis produk turunan. Sedangkan rumput laut memiliki banyak jenis produk turunan seperti agar-agar, bioplastik, bioaftur, pupuk, farmasi, dan masih banyak lagi. Itu juga baru satu jenis komoditas. Sedangkan kita punya banyak komoditas unggulan lainnya. Ikan tuna, cakalang, tongkol. Produksi 1,5 juta ton per tahun. Kita adalah produsen terbesar dunia. Belum lagi udang, rajungan, tilapia, dan garam. 6 komoditas inilah yang akan menjadi komoditas prioritas hilirisasi kelautan dan perikanan. Memang untuk mewujudkan potensi raksasa ini pasti ada tantangan. Kita butuh kawasan industri dengan cold storage dan infrastruktur dasar yang memadai. Akses permodalan bagi nelayan, pembudidaya, dan UMKM perikanan yang lebih luas. Teknologi terkini terkait produksi dan pengolahan yang efisien serta ramah lingkungan. Para ekspertis serta angkatan kerja yang kompeten dan inovatif. Iklim investasi yang kondusif serta pemberantasan illegal fishing. Tapi saya ingin tegaskan, Bapak Presiden telah menyampaikan tentang pentingnya hilirisasi kelautan. Dan pemerintah akan berupaya maksimal untuk mewujudkannya. Di KTT D8, Bapak Presiden mendorong peningkatan kerjasama kelautan antar negara. Di Brasil, beliau juga mengundang investasi ekonomi biru dan kapal penangkap ikan. Satgas Percepatan Hilirisasi saat ini juga sedang merumuskan strategi, memetakan pembiayaan, dan mencari solusi atas hambatan di lapangan. Namun, sekali lagi, ini adalah kerja bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Dibutuhkan partisipasi swasta, dukungan masyarakat, dan kolaborasi anak-anak muda. Untuk teman-teman yang masih menempuh pendidikan, baik di bidang teknologi, industri, perikanan, farmasi, ayo ikut Jamin, ayo buat inovasi, buat penelitian, bahkan skripsi terkait bidang ini. Saya yakin buah pemikiran teman-teman akan sangat dibutuhkan bangsa. Untuk yang sudah berkecimpung di dunia bisnis, budidaya, perdagangan, ekspor, maupun keberlanjutan lingkungan, mohon beri masukan dan saran yang membangun bagi pemerintah. Apa saja peluang yang mungkin terlewat, apa saja yang harus diperbaiki,
Apa saja yang harus diperhatikan? Ini akan sangat penting bagi kesuksesan hilirisasi ini. Teman-teman, di era kompetisi antar negara seperti sekarang ini, ketika suatu bangsa ingin melakukan lompatan besar, tentu penolakan dan upaya menggagalkan itu pasti ada. Tapi yakinlah, dengan semangat persatuan dan kolaborasi, kita bisa mewujudkannya. Yuk, bisa yuk!